Kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat ke-14. An-Naba surat ke-78 awal juz amma halaman 582 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sampai di situ. Dan anzalna, kami menurunkan, minal mu'sirat, daripada awan, ma'an sajjaja, air hujan yang tercurah lebat. Begitu terjemahannya. Linukhrija bihi, untuk kami tumbuhkan dengannya atau dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Inna yawmal fasli, sesungguhnya hari keputusan itu, kana miqata, adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu, itu pada hari ketika yunfakhu, ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, lalu kamu datang berbondong-bondong. Demikian terjemahnya sesuai dengan Quran terjemah. Bapak dan Ibu, ayat yang di atas membicarakan setentangan suatu persoalan, suatu hal yang membuat heboh orang-orang sepanjang zaman. Yang heboh itu adalah orang-orang yang tidak percaya, orang kafir, orang ingkar, atau orang tidak beriman. Yakni setentangan setelah mati, hidup kembali. Keyakinan, kepercayaan setelah mati pasti hidup kembali, termasuk iman kepada hari akhirat, hari yang akhir. Iman berarti percaya, membenarkan, meyakini bahwa yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan yang menciptakan segala sesuatunya pasti bisa, mampu, berkuasa, dan sangat mudah baginya untuk mengulang kembali apa yang telah diciptakannya. Syukur kita ini Allah anugerahkan keimanan. Karena keimanan itu tidak dibeli, tidak dicari, tidak diwariskan, dan tidak diberi-beri. Semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia paling tahu
siapa yang patut, siapa yang pantas mendapat anugerah tertinggi itu, iman. Nabi Muhammad tidak bisa berikan kepada Abu Talib. Nabi Ibrahim tidak bisa berikan kepada ayahnya. Nabi Lut tidak bisa kasihkan sama istrinya. Nabi Nuh tidak juga bisa kasihkan kepada anak dan istrinya. Karena dia bukan barang yang diberi-beri begitu saja. Allah paling tahu sangat dan sangat tahu benar siapa di antara hamba-hambanya yang wajar, yang patut, yang pantas dikasih iman itu. Kita terpilih, syukuri. Pelihara baik-baik, jaga, kemudian tambah-tambah. Karena dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa habis. Bunga kalau dikasih orang tidak disiram-siram berarti kita mematikan bunga. Di al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Salah satu cara menambahnya duduk di ta'lim. Pelajari Al-Quran, firman Allah. Tidak hanya dihafal, tidak hanya dibaca, tapi pahami, hayati. Karena dengan memahami, menghayatinya baru bertambah dia. Bertambah keyakinan. Kalau dibaca-baca saja, dihafal apa saja, pahala bertambah. Keyakinan baru bertambah setelah memahaminya. Nah, sekarang di antara bukti-bukti yang diunjukkan, yang dikemukakan kepada kita oleh Allah yang Maha Mencipta, agar kita manusia ini mempergunakan bahasa Indonesianya kincia-kincia. Itu bahasa Indonesianya, kincia. Nah, kamu orang Indonesia. Kan, gitu kan? Namanya ayat-ayat kauniyah. Kalau ini kan Qur'aniyah, Quran. Kalau alam, kauniyah, ciptaannya kauniyah. Kita ini juga ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri terdapat ayat. Apakah kamu tidak melihatnya? Nah, di antara ayat-ayat Allah itu yang kita lihat sehari-hari. Renungkanlah, pikirkanlah. Nanti kamu akan tahu betapa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bisa. Di antaranya yang kita baca malam hari ini, wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat. Orang terjemahkan bahasa kita mu'sirat itu awan. Awan yang mengandung hujan. Asal kata mu'sirat itu mu'sir. Mu'sir. Mu'sir itu ya asaran, marameh. Tahu marameh? Nih rameh orang kuah biasanya. Santan tidak mungkin dirameh orang. Keram dia ya. Keram dia. Memeras. Memeras kulah payah lu memahami. Sebab memeras kulah cok nak ini. Marameh. Memeras, marameh. Keluar. Namanya asar. Asar. Memeras. Waktu salat itu salah satu asar. Asar. Kenapa namanya asar? Salah satu pemahaman karena waktu itu orang sudah memeras tenaganya. Sehingga sudah habis tenaganya. Telah berpulih sejak pagi. Tiba di puncak latihannya asar. Asar. Nah, matahari terbit. Aku ilmu wak sejak SD. Matahari terbit, lalu menyerap berbagai macam air serap,
Saja ayah lawi sampai ayah si ayam miak. Tahu si ayam miak. Ayah terganang-ganang, ayah lambuk-lambuk, ayah becek-becek, ayah bandar, ayah got, ayah ludah. Segala macam ayah diserap oleh. Namanya menguap. Menguap. Kau pelajar SD kau? Tidak perlu kita ulang, tapi kita baca saja. Lalu lama-lama ditiup oleh angin. Menyatukan sedikit demi sedikit, makin lama makin padat. Ada awan itu yang mengandung hujan, ada awan itu yang tidak mengandung hujan. Lebih banyak awan yang tidak mengandung hujan. Awan yang tidak mengandung hujan membumbung tinggi ke atas. Saya bukan ahli perawanan. Bukan ahli perawanan. Tidak. Cuman menjelaskan saja. Nah, setelah dia tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Dapat mendung. Makin tebal, makin berat. Hitam pekat. Keluarlah tetesan seakan-akan diperas. Diperas. Muaksir, memeras, seakan diperas. Jadi muaksirat memeras, seakan-akan awan itu diperas, keluarlah katrah fakatrah, tetesan demi tetesan. Itu pun tak sadano turun habis waktunya. Segi kose kadangnya, kadang kose ayat itu titik lubang seolah-olah macam. Tapi tidak, katrah fakatrah, setetes sedikit. Luar biasa itu. Kamu pernah naik pesawat Pak Kiai? Naik pesawat pernah mau? Pesawat di mana? Pesawat itu kalau ke tanah suci itu kan tinggi itu. Lah sekian banyak awan dimasukinya di malah. Di malah air agonya. Bahkan kadang-kadang jalan buruk ada di pesawat itu. Goncang. Dia awan tebal. Tapi nampak air. Itu loh ajaib. Ajaib. Kecuali pesawat rendah, ya kehujanan. Tapi kereta masuk awan itu tidak ada hujan. Malah air. Itu salah menakjubkan bagi orang awam. Ibalik tadi. Jadi seakan-akan awan itu ditumpuk di halau angin, diarak, tiba masanya diperas keluar air. Muak sirat. Kami menurunkan anzalna. Kami menurunkan kaminya Allah. Tapi ada yang terlibat. Malaikat petugas. Di sikose bahasa halusnya ndak lo manden Allah sudah. Kan den menurun hujan itu kan. Kami. Kenapa kami? Kami itu menunjukkan li ta'zim, kebesaran keagungan Allah, juga sekaligus mengisyaratkan ada yang terlibat. Malaikat yang mengarak, yang meniupkan angin dan mengarak hujan, mengarak awan dengan hujan. Terus. Yang kita tidak tahu. Hujan itu mana turunnya? Tidak tahu. Turun hujan, anzalna minal mu'sirati ma'an. Sajjad. Apa saja tercurah yang keras. Kalau aku bahasa Kamang, tacoroh. Tercurah yang keras namanya sajja. Tercurah yang keras. Air itu. Dan hujan itu tidaklah sesuatu kehendak manusia. Dan manusia tidak bisa bikin hujan. Walaupun orang sudah mencoba bikin hujan, dia tidak bisa bikin hujan. Dia hanyalah merangsang. Yang berkehendak menurunkan hujan dia, yang penguasanya Allah. Itu makanya kalau tidak turun hujan kita minta hujan. Istisqa. Nah sekarang karena kaji kita tidak ke situ,
Di antara gunanya hujan diturunkan, linukhrija bihi habbau wa nabata. Kata-katanya nukhrija, mengeluarkan. Linukhrija bihi, agar supaya kami keluarkan, nukhrija. Kami keluarkan dengan air hujan itu habbau wa nabata. Habbau, biji-biji dan tanam-tanaman. Mari kita jelaskan sedikit. Dalam ayat ini, kalau dalam terjemahnya kan berbunyinya supaya kita baca suka terjemahnya, linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Kalau bahasanya bukan tumbuhkan, nukhrija, mengeluarkan, bukan linumbita, tapi linukhrija, kami keluarkan. Kenapa istilah kami keluarkan yang dipakai? Nah, kata pakar-pakar, karena ayat yang kita bicarakan sekarang kan untuk menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah menghidupkannya mati. Hari kebangkitan itu kan hari keluarnya jasad-jasad dari perut bumi mahsyar. Hari kebangkitan, hidup kembali, kan hari saat di mana kita khuruj. Kadzalikal khuruj, seperti itu pula keluar nanti. Jasad-jasad kita, tubuh-tubuh kita kan keluar daripada bumi mahsyar. Supaya ini betul-betul menjadi bukti, maka dipakai kalimatnya linukhrija. Dengan turunnya air hujan, lalu kami keluarkan dengan air hujan itu, bukan kami tumbuhkan, kami keluarkan. Karena nanti kamu juga seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala, bumi yang tandus, bumi yang gersang, bumi yang tidak menumbuhkan sesuatu apapun, bahkan makhluk hidup tidak bisa hidup di situ, di daerah-daerah 4 musim. Tidak ada. Lihatlah di daratan Afrika atau di Jawa. Tiba di musim kemarau panjang itu tidak ada tumbuh. Bahkan waduk sendiri pecah-pecah. Waduk. Tanahnya mati. Ya. Turun hujan. Tetes-tetes. Lalu keluar biji-biji, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Nanti yang namanya bumi mahsyar, ketika diganti oleh Allah bumi sekarang dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardul ghair, yauma tubaddalul ard, kami ganti atau diganti bumi dengan bumi yang baru, was samawat, langit juga, dalam surah Ibrahim. Maka bumi baru itu nanti tidak punya tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada munggua, tidak ada gundukan, tidak ada lurah, tidak ada ngarai, datar, gersang tandus. Itu makanya nanti sahirah namanya. Faidahum bis sahirah, surah An-Nazi'at. Tiba-tiba mereka di sahirah, di bumi yang tandus. Tandusnya. Menurut Ibnu Katsir, turunlah hujan dari bawah arasy menggenangi bumi baru, mengenangi bumi baru, bumi yang tidak punya tumbuhan itu, yang gersang tandus itu. Setelah itu airnya menyusut, rengkah-rengkah, retak-retak bumi itu, tasyakkak,
tasyakkakul ardu anhum sira. Rentah-rentah, ringkah-ringkah, belah-belah, lalu keluarlah jasad-jasad kita manusia. Supaya jelas itu, kami turunkan air hujan dari langit, dari awan. Untuk kami keluarkan, linukhrija, kami keluarkan biji-biji, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dari bumi yang semula tandus. Bukan kami tumbuhkan. Memang Allah yang menumbuhkan, tapi dipakai kalimat kami keluarkan. Karena nanti ini juga menjadi bukti bagi kamu, kamu akan kami keluarkan, begitu juga nanti di akhirat. Kan dalam ayat nanti kadzalikal khuruj. Seperti itu pula nanti kamu keluar. Keluar kita. Yang keluar jasad kita. Itu makanya ini bukti. Wa anzalna, kami turunkan air hujan minal mu'sirat, dari awan. Dikatakan awan itu mu'sirat, tadi sudah jelaskan. Ma'an sajjaja, air yang tercurah. Linukhrija bihi habbau, agar kami keluarkan bihi, dengannya air hujan itu, habba, biji-biji, dan biji-biji, habba, biji-biji dan tanam-tanaman. Juga nanti jannatin alfafa, kebun-kebun, jannat, kebun-kebun. Alfafa, ya kalau terjemah di sini kebun-kebun yang rindang. Kebun-kebun yang rindang, tapi secara bahasa arti alfafa itu adalah lafatu mengelilingi lah. Mengelilingi, dikatakan demikian itu adalah dahan-dahan daun pohon-pohon itu kan saling kait-berkait, rindang sekali. Seakan mengelilingi satu dengan yang lain lebatnya. Dipakai istilah itu. Cuma nak tertangkuk doa diterjemahkan orang bahasa awak lebat rindang. Rindang. Kebun kalau subur, pohon-pohonnya saling berkait. Seakan membentuk ikatan-ikatan. Bertamun. Itulah gambaran suasana ketika turun hujan. Dan itu sebagai bukti. Bukti yang menunjukkan yang telah menurunkan hujan dari langit, menyirami bumi yang mati, yang tandus, kemudian keluar atau tumbuhlah beraneka macam biji-biji, tanam-tanam, tumbuh-tumbuhan, bahkan menjadikan kebun-kebun yang sangat subur. Terjadilah kehidupan seperti itu nanti. Keluarnya jasad-jasad, lalu roh masuk ke dalam, bergerak. Dan terus selanjutnya. Selesai penjelasan setentangan ayat-ayat. Ayat-ayat sebagai bukti, sebagai tanda yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkuasa, Maha Bisa, gampang, mudah baginya untuk menghidupkan kembali kita yang sudah mati, yang diingkari, ditolak, ditentang, bahkan diperdebatkan oleh beliau-beliau yang bangkang neraka itu. Amma yatasa'alun anin naba'il anil bail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Karena ayat ini bicara tentang kiamat, tepatnya tentang hidup kembali. Kapan itu? Bertanya kapan? Bilo tuh saatnya. Kalau memang ada hari hidup kembali, hari berbangkit, bilo harinya. Kapan? Dijawab sih. Kembali itu. Ayat pertama, setentang apa mereka saling bertanya tentang berita yang sangat besar, tentang kiamat, tentang hidup kembali, tentang berkumpul, tentang pertanggungjawaban, tentang pembalasan, tentang neraka, tentang surga. Ini buktinya.
bahwa yang telah menciptakan kita dan menciptakan alam ini dialah Allah. Allah itu yang akan menghidupkan nanti setelah mati. Ini buktinya. Sampai terakhir ayat-ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah itu, kemahakuasaan Allah itu jannatin alfafa. Lalu kembali lagi, kapan? Bila? Waktu masanya. Ini dia. Inna yaumal fasli kana miqata. Perlu kita ingat bahwa hari kiamat itu dan hari akhirat itu namanya sangat banyak. Sangat banyak. Nama-nama itu menunjukkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan ketika kiamat. Salah satu di antara namanya itu Al-Fasl, Yaumul Fasl. Apa itu Yaumul Al-Fasli? Inna Yaumal Fasli, hari keputusan, hari pemisahan. Dikatakan hari kiamat itu dengan Yaumul Fasl, hari keputusan, hari pemisahan, karena saat itu, di hari itu, atau di saat itu, dipisah-pisahlah antara yang percaya kepada hari itu dengan tidak percaya. Al-Fasl itu kan pisah, fasal pemisah. Kelas sampai obatnya itu fasal. Faslul awal, faslul tsani, faslul salis, pemisah. Pisah-pisah, kelas 1 kok, kelas 2 kok, kelas 3. Buku-buku pakai pasal berapa, kok pasal berapa, pasal sekian, memisah. Nanti kita juga dipisah-pisah, dionggok-onggok malah, dipisah-pisah. Kalau pemisahan besarnya 3. As-sabiqun as-sabiqun, ashabul maimanah, ashabul masyamah, 3 onggok gedang. Tapi masing-masingnya juga dipisah-pisah. Nak tatangko doa, nak tangko doa. Los Lambuang, di mana? Los Lambuang. Pasar Teleng, pasar Lereng. Nan jele-jele apa? Lereng. Los Maco, pasar bawah. Los Dagiang, Los Konveksi. Tapi tiok los tu, los Lambuang macam-macam. Macam-macam. Los Maco macam-macam. Sajak ikan teri. Maco kukai, maco terubuak, ikan pali, ikan gabui, macam-macam. Konveksi dipilah-pilah, pasal, dipilah-pilah. Di akhirat nanti, saat nanti kita dikumpul, juga dionggok-onggok. Onggok gadangnya 3. Tapi masing-masing onggok, masing-masing kelompok, dibagi-bagi lagi. Bernamalah dia Al-Fasl. Orang yang taat pun berpisah-pisah. Karena ketaatan juga tidak sama. Bisa tertangkap? Bernamalah Al-Fasl. Al-Fasl itu juga maknanya keputusan. Keputusan. Karena hari itu diputuskanlah saat itu siapa amalnya yang diterima, siapa yang tolak, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, siapa yang diredai, siapa yang dimurkai. Fasl, keputusan, diputuskan. Pada malah hari keputusan. Segala macam perkara akan diputuskan, bukan sekarang diputuskan, nanti. Makanya kita tidak boleh memutuskan orang. Engkau masuk neraka kok, anda wana bagi putusan masuk neraka orang. Kau masuk surga, tidak awal. Kita tidak boleh menunjuk orang masuk neraka, tapi menunjuk sifat boleh. Kafir masuk neraka, orang musyrik masuk, tapi menyebut nama tidak boleh.
Berarti kita sudah menunjuk. Bagaimana dia yaumul inna yaumal fasli, sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat yang diperselisihkan, yang diperdebatkan dalam ayat 1, 2, 3 di atas, bahkan sampai ayat kelima. Ia juga disebut nanti dengan yaumul fasli, hari pemisahan dan hari keputusan. Termasuk diputuskan di hari itu tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Adalah kana miqata, suatu waktu yang telah ditetapkan waktunya. Miqat. Barangkali bagi orang yang haji tahu no miqat. Miqat terbagi dua. Miqat zamani, miqat makani. Ana miqat waktu. Asal kata miqat waktu, yaitu masa. Itu waktu. Waktu itu masa. Kemudian makna miqat adalah masa atau waktu yang telah ditetapkan waktunya. Kapan terjadinya jauh sebelum manusia yang bertikai ini diciptakan. Segala sesuatunya sudah ditetapkan, sudah diputuskan, dan sudah digariskan waktu di alam sana sebelum segala sesuatu diciptakan. Kita ulang, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka segala sesuatu yang akan berlaku, yang akan terjadi, termasuk waktu telah diputuskan. Tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Dia memutuskan seperti itu. Nah, itu makanya ajal, kematian sudah ditetapkan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ajal sudah diputuskan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kiamat juga sudah ditetapkan waktu. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita waktunya itu kapan. Tahun berapa? Walaupun sudah banyak guru-guru kita yang memprediksi tahun sekian-sekian, guru beliau salah satunya memprediksi tahun sekian, ya silakan saja memprediksi. Tapi memutuskan jangan, mengira-ngira silakanlah, kira-kira salah. Bahkan harinya juga sudah dikira-kira, diduga hari Jumat. Anda kayak Jumat, karena memang ada hadis-hadisnya, tapi kita tidak tahu juga Jumat keberapa, apakah Jumat ke-4 atau Jumat ke-5 atau Jumat ke-6, tidak tahu kita. Tidak tahu, tidak ada labanya, tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya kita tetapkan waktunya. Bersiap-siap sajalah menghadapinya, berbekallah. Yang jelas, miqatnya sudah ada. Segala sesuatunya telah ditetapkan, telah diputuskan di alam sana, alam azali. Azali, kalau bahasa guru-guru masa alam saat di mana sagalu alun baralun. Alun-alun. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Jangan lewatkan sampai di situ. Kalau Allah saja, lalu sebelum Allah jangan. Masuk setan mereka. Sebelum Allah mewujudkan, menjadikan, mencipta segala sesuatu, hanya Allah saja. Lalu diciptakanlah qalam. Nun wal qalami wa ma yastur. Qalam. Qalam itu diperintahkan untuk menulis. Uktubil maqadir, tulis segala macam ketentuan-ketentuan yang akan berlaku, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sabari nak hilang, sabari nak lupa, setiap nak hilang. Wa ma kana rabbuka nasiya, surat Maryam. Tuhanmu tidak lupa. Termasuk
hari kiamat yang peristiwa besar tu. Sedangkan sang inyi sin satitik enggak hilang. Sabari enggak, apalagi kiamat. Sudah tak waktu. Karena kiamat itu, kebangkitan itu, hidup kembali itu sudah ditetapkan waktunya, maka bersiap-siaplah, berbekallah, berbenahlah kamu untuk menghadapinya sebelum sampai waktunya. Nah, berkali-kali disampaikan, bersiap-siaplah, watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadid taqwa, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Siap-siap menghadapinya. Mau tobat cepat tobat, minta ampun cepat minta ampun. Sebelum tiba waktunya itu, pintu tobat pun sudah tertutup. Inna yaumal fasli kana miqata. Boleh kita tambah sedikit lagi waktunya? Oh enggak, kita enggak menambah waktu, memperpanjang. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Yunfakh. Kapan itu? Diterangkan lagi supaya nampak. Yauma yunfakhu. Saat nanti yunfakhu, ditiup as-sur sangkakala. Mengenai sangkakala ini banyak hadis, banyak riwayat. Bahkan ada yang palsu. Cuma menurut pendapat saya dan apa yang saya baca, kemudian apa yang saya pelajari dan apa yang saya dengar dari guru-guru kita, buya-buya kita, yang terbaik jangan digaji. Iman saja. Ada namanya sangkakala. Nanti akan ditiup. Kenapa? Nanti kalau dikaji ditanya, baragadangnya, itu di mana letaknya, di mana bantuannya. Dari atas bara lubang. Bahkan mau baca dalam buku Ibnu Jauzi mengatakan lubang itu sebanyak ruh. Kan payah mikir. Kata Ibnu Jauzi dalam kitab beliau, sebanyak ruh kita naruh itu lubang. Sebab ketika ditiup sangkakala terakhir itu, keluarlah ruh semua di lubang-lubang. Akan sakit kepala awak. Kalau itu berat, banyak lubang. Yang terbaik, amanna Nabi kita beriman saja, percaya. Ada sangkakala tanpa menanyakan yang tadi. Kalau ditanya nanti panjang ceritanya, bukan tidak boleh. Panjang ceritanya, panjang kisahnya. Ada yang hadis palsu lah. Ada yang kata-kata buat tanduk. Ada yang mengatakan sampai sekarang malaikat itu masih melihat aras, menunggu, tidak berkedip bertanya. Tanyalah malaikat, mana tu malaikat? Gitu loh kan? Semenjak malaikat petugas yang akan meniup nanti ditugaskan itu, diperintah dia memegang. Sampai sekarang dia bersiap-siap memegang. Kalau melihat aras, kapan titah turun? Akan lepannya kepala demikian. Nah nanti as-sur itu akan ditiup oleh malaikat petugas Israfil. Itu yang populer. Malaikat itu sendiri tidak tahu kapan akan ditiupnya, karena dia juga menunggu komando daripada Rabbul Alamin, penguasa alam. Dia hanya menjalankan tugas. Kalau sudah tiup sangkakala, kiamat dari. Nah, jangan malaikat sendiri yang bertugas tidak tahu kapan ditiup. Tapi ada guru kita yang tahu kapan akan ditiup. Ada. Kapan sangkakala ditiup? Kapan dia meniup? Itu jawabannya. Yunfakh, ditiup as-sur. Berapa kali ditiup? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang 3 kali. Kedua pendapat itu sama-sama berdalil kepada Quran. Cuma mereka hanya membagi, ada yang 2, ada yang 3. Yang mereka persiskan yang di tengah-tengah. Yang awal, yang akhir mereka perselisihkan. Tiupan pertama kiamat, tiupan terakhir menghidupkan manusia. Ada yang di tengah mereka berselisih.
Nanti hari saat di mana ditiup sangkakala, ini banyak ulama memahami tiupan terakhir. Andaikan kita pakai tiupan dua, tiupan pertama kiamat dengan segala macam huru haranya, kalau sudah ditiup sangkakala itu mulailah hancur-hancuran habis-habisan. Ujungnya hancur dan mati semua. Setelah 40 kemudian, 40, tidak diberitahu kita apakah 40 hari, minggu, atau bulan, atau tahun. Ditiup lagi, namanya tiupan kebangkitan. Ditiup, itulah awal dimulainya hidup kembali. Bagi yang mendapat dua, yang mendapat tiga adalah tiupan pertama mengejutkan. Nah, mengejutkan. Fafazi'a man fis samawati, maka terkejutlah. Tapi jangan kita pahami terkejut itu tergelenjek. Oh, itu tergelenjek. Enggak. Keterkejutan itu mengakibatkan langit belah. Insyakat, infatarat, gunung-gunung berterbangan. Bumi goncang, angin badai lah. Lautan, idza syamsu kuwirat, lautan bergelombang dan panas. Itu terkejutnya. Terkejutnya begitu. Setelah habis semua, datang tiupan kedua. Namanya tiupan mematikan. Lisaqah, mematikan. Siapa saja yang hidup, istet semua, mati. Kecuali satu, yang maha hidup. Entah berapa lama, lalu datang pula titah. Maka dihidupkanlah Israfil yang sudah mati. Ada perintah Israfil meniup tanda dimulainya kehidupan kembali. Berbeda hanya itu. Berbeda tentang berapa kali tiupan. Nanti apabila ditiup, di sini tiupan terakhir ini. Tiupan terakhir, yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari nanti ditiuplah sangkakala, fatatuna. Maka lalu kemudian setelah sekian banyak proses, kamu akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok menghadap Allah. Digiring, setiap kita digiring, nanti dikelompok-kelompokkan di hadapan pengadilan Allah. Bermula nanti akan tiba di bawah, bermula nanti jasad terbentuk di bumi baru. Sedikit, 1 menit lagi, 1 menit lebih. Lebihnya saya tidak tahu. Bermula terbentuk jasad baru di dalam bumi. Hebatnya kata salah seorang guru tafsir, ulama tafsir yang terkenal di Arab Saudi, As-Sabuni. Beliau mengatakan, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib." Dengarkanlah seruan si penyeru dari tempatnya dekat. Kata beliau, maka terdengarlah seruan. Apa bunyi seruan? Wahai tulang-tulang, wahai daging-daging, wahai rambut-rambut, kalian kembali menyusun tubuh baru. Tulang-tulang yang sudah hancur, daging-daging yang sudah lumat, bulu-bulu yang sudah berserakan, kalian semua diperintahkan oleh Tuhan kalian untuk bersatu lagi, membentuk jasad baru. Wallahu a'lam. Tapi silakan baca kitab tafsir beliau dalam jilid ketiga. Gitu, komentar beliau. Kita bikin jasad baru, kemudian turun hujan, menyiram bumi baru itu, bumi masar. Setelah lama tergenang, airnya surut, buminya rengka-rengka. Surat Qaf, rengka-rengka bumi. Lalu muncul jasad. Yasduru yauma idzi yasduru. Saat itu yasduru muncul, yasduru. Yauma yasduru nasu ashtata. Ashtata muncul ke atas. Lalu khuruj keluar. Lalu nusyur.
nusyur. Kemudian digiring. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iq wa syahid, digiring menuju pengadilan Allah dan dikelompok-kelompok di situ. Bertelanjang bulat. Tidak berkitan, tidak beralas kaki, tidak membawa dan tidak punya apa-apa. Itulah sekelumit gambaran apa yang mereka perselisihkan dan apa yang mereka tidak percaya, diiringi dengan ayat-ayat yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa Allah yang berkuasa untuk itu berkuasa juga untuk menghidupkan lagi. Inti kaji kita, hari kebangkitan itu pasti. Maka bersiaplah menghadapinya. Tidak ada bekal, hanya satu, takwa. Tidak ada bekal kecuali takwa. Khairazat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa yang kita pakai, kita pergunakan sekarang, ditinggalkan. Tidak boleh bawa. Masuk di pintu musajid itu, keluar dari musajid, masuk tidak membawa, keluar tidak membawa. Jadi andai kamu musajid kita ke dunia, masuk ke dunia, batilanjang boleh, keluar batilanjang boleh lah. Selama dalam kau pakailah, halal tidak halal, mencilok tidak mencilok, mengicu tidak mengicu, maliang tidak maliang, pakailah sedolah. Biko lapai biko, tidak boleh bawa, tinggalan. Tapi bertanggung jawab, itulah masalahnya. Pakailah sadolanya, ambillah. Dengan cara yang baik atau tidak baik, lah. Tapi nanti ingat, kalian akan dimintai kapan? Itu di hari di mana kamu dihidupkan lagi. Bekal hanya satu, takwa. Petunjuknya hanya satu, Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Kira-kira begitu. Rasanya sekian. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا